Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Ini adalah contoh polinomial yang terdiri dari 4 suku. Pada pertemuan sebelumnya, kalian diajari bahwa polinomial bisa dihitung. Kita bisa menjumlahkannya, bisa menguranginya, bisa dikali, bisa dibagi. Jadi polinomial itu, ini adalah contoh polinomial yang terdiri dari 4 suku. Dan ini adalah polinomial yang terdiri dari 3 suku. Jadi gimana jika ketika ini ditambah dengan ini? Gimana ketika polinomial ini dikurangi polinomial ini? Gimana polinomial ini ketika dikali dengan ini? Gimana ketika polinomial ini dibagi dengan ini? Gitu. Jadi ya bisa dihitung gitu. Nah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian telah kita pelajari sebelumnya, dan sekarang kita belajar tentang pembagian. Dasar dari pembagian polinomial sebenarnya adalah pembagian eksponen. Jadi ketika kalian sudah bisa pembagian eksponen, maka tahap ini akan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan kalian pembagian eksponennya tidak paham, ya tentu bagian ini akan menjadi sangat susah. Di sini saya punya contoh pembagian eksponen 24x pangkat 5 dibagi 4x pangkat 3. Berapa sih 24x pangkat 5 dibagi 4x pangkat 3? Nah, seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, pembagian eksponen hanya bisa kita pahami ketika kita sudah belajar perkaliannya gitu. Ya, pembagian polinomial juga sama, hanya bisa kita pahami ketika sudah paham perkalian polinomialnya gitu. Di sini saya punya contoh perkalian. Jadi dulu kita kan sudah belajar gimana cara ngitung perkalian. Kalau perkalian biasa mah gampang tuh. 2 kali 3 ya 6. 4 kali 5 ya 20. 8 kali 9 ya 72. Jadi kan gampang. Ketika kita belajar eksponen dan ternyata kita diajari kalau caranya itu ya sama aja gitu. Caranya tinggal angka dikali angka, kemudian variabelnya dikali variabelnya gitu. 2 kali 3 itu 6, makanya tuh jawabannya. Berapa aja? 2x kuadrat dikali 3x pangkat 5 ya gampang. 2 dikali 3-nya itu 6, x kuadrat dikali x pangkat 5-nya, x pangkat 7 gitu. Jadi tinggal dijumlah pangkatnya aja gitu kan pada kesimpulannya. Walaupun pembuktiannya dulu tuh kita terangin dengan panjang lebar, ya pada kesimpulannya ternyata perkalian eksponen itu tinggal angka dikali angka, terus pangkatnya tinggal dijumlah gitu. Makanya ketika ngerjain ini, 4 kali 5 ya 20. Pangkatnya dijumlah, ini pangkat 2, ininya pangkat 1, makanya jawabannya pangkat 3, x pangkat 3. 2 dikali 3x pangkat 5, ya angka dikali angkanya kan 2 kali 3, makanya 6. Pangkatnya ininya nggak ada, ininya 5. Makanya ketika dijumlah kan jadinya 5 gitu. Nah, itu adalah perkalian eksponen, dulu kan kayak gitu. Dan ketika belajar pembagian eksponen, ya tentu ini harus udah benar-benar paham dulu. Nah, pembagian sebenarnya bisa kita selesaikan ketika kita sudah belajar perkalian. Untuk pembagian yang lebih panjang, kita biasanya pakai sistem Worogapit gitu kan ya. Tapi kita ajarin pembagian yang gampang dulu. Contoh misalkan 6 bagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Jadi kita punya 6 apel dibagi ke 3 orang. Kita punya 6 nih dibagi ke 3 orang. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan masing-masing orang itu orang ini dan orang ini dapat 2 gitu kan. Makanya 6 bagi 3 tuh 2 gitu. Nah, ini sebenarnya mah kalau kalian lihat bentuknya itu sama aja kayak bentuk perkaliannya gitu. Di sini kelihatan kalau 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Makanya ketika 6 dibagi 3,
ya hasilnya adalah yang ini gitu, 2. Makanya 6 bagi 3 itu 2. 6 bagi 3 itu ya 2. Jadi sebenarnya sangat mirip dengan bentuk perkaliannya. Contoh lain misalkan 6 bagi 2, ya jelas jawabannya 3. Jadi 6 dibagi 2 itu ya jawabannya 3 gitu. Makanya jawabannya 3. Contoh lain misalkan 72 bagi 9. Nah, tentu kalau kita udah paham perkaliannya tadi, jawabannya gampang. Ketika belajar perkalian kan diajarin kalau 8 kali 9 itu sama dengan 72. Nah, makanya ketika dibalik prosesnya, 72 dibagi 9, ya maka hasilnya yang ini, yang 8. Makanya jawabannya 8 gitu. 72 dibagi 8. 72 dibagi 8, ya hasilnya yang ini, 9. Jadi memang ketika belajar pembagian ya perkalian harus sudah bisa dulu gitu. Nah, itu adalah contoh pembagian biasa kan. Nah, gimana kalau pembagian ini, pembagian eksponen? Contoh sebelum kita ke sini ya. Di perkalian kita belajar kalau 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 5 itu sama dengan 6x pangkat 7. Nah, sekarang mau dibalik. Berapa aja 6x pangkat 7? Tuh, 6x pangkat 7 dibagi 3x pangkat 5. Ya, maka jawabannya yang ini gitu. Ini dibagi ini ya berarti jawabannya yang ini. Makanya jawabannya 2x kuadrat. Contoh lagi aja, 6x pangkat 7 dibagi 2x pangkat 2, ya berarti jawabannya yang ini, yaitu 3x pangkat 5. Jadi ya sangat mirip dengan bentuk perkaliannya. Nah, perkaliannya tadi bilang 2 dikali 3x pangkat 5 aja sama dengan 6x pangkat 5. Nah, perkaliannya kan gini. Dibalik ya sekarang, gimana kalau 6x pangkat 5 dibagi 2, ya berarti jawabannya yang ini, 3x pangkat 5. Berapa aja 6x pangkat 5 dibagi 3x pangkat 5, ya berarti jawabannya yang ini, 2 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kemiripan dari perkalian dan pembagian. Kenapa sih 6x pangkat 7 dibagi 3x pangkat 5 itu sama dengan 2x pangkat 2? Kenapa sih 6x pangkat 5 dibagi 3x pangkat 5 itu sama dengan 2 gitu ya? Nah, caranya sebenarnya mah gampang, tinggal kayak gini. Nah, ini 24x pangkat 5 dibagi 4x pangkat 3. Nah, jawabannya udah ada ya. Ya, caranya kayak tadi sama. Tinggal angka dibagi angka, 24 bagi 4 kan hasilnya 6. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Nah, kalau perkalian mah dijumlah, kalau pembagian kan harus dikurangi. Jadi, 6x pangkat 2. 5 dikurangi 3 kan 2. Jadi jawabannya 6x pangkat 2. Jadi ya tinggal angka dibagi angka, hasilnya 6. Pangkatnya dikurangi, makanya 6x pangkat 2.